Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Justisia, NIM 1912144, kelas PAIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi kurikulum dalam pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD yang saya hormati. Langsung saja, pengertian administrasi kurikulum. Administrasi secara sederhana, administrasi berasal dari kata Latin ad dan ministro. Ad mempunyai arti kepada dan ministro berarti melayani. Dalam arti sempit, administrasi diartikan sebagai pekerjaan tulis-menulis atau ketatausahaan atau kesekretariatan. Pekerjaan ini berkaitan dengan kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan, dan lain sebagainya. Kini administrasi itu telah mengalami perkembangan yang pesat sehingga administrasi memiliki pengertian yang lebih luas. Di antaranya mempunyai pengertian yang sama dengan manajemen, menyuruh orang agar bekerja secara produktif, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah penyusunan pegawai, keenam fungsi pengarahan, ketujuh fungsi pengkoordinasian, kedelapan fungsi pelaporan. Kemudian yang terakhir adalah fungsi pendanaan. Kegiatan administrasi kurikulum. Pokok-pokok kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 pokok kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah, kedua kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru, ketiga kegiatan yang berhubungan dengan murid, 4 kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, 5 kegiatan ekstrakurikuler, ke-6 kegiatan pelaksanaan evaluasi, ke-7 kegiatan pelaksanaan pengaturan alat, ke-8 kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan, terakhir kegiatan yang berkenaan dengan usaha peningkatan mutu profesional guru. Operasional administrasi kurikulum. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan tingkah laku. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan. Pembinaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah. Sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip tuntutan kurikulum. Yang ketiga adalah pengawasan. Pengawasan identik dengan kata controlling yang berarti pemeriksaan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Fungsi dan tugas kepala sekolah dapat diakronimkan menjadi EMAN-SLIM-nya: Education, Manager, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, Motivator, dan peran tersebut dapat dilihat secara lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, peran sebagai educator. Kepala sekolah berperan dalam pembentukan karakter yang didasari nilai-nilai pendidik. Yang pertama, kemampuan mengajar atau membimbing siswa. Kedua, kemampuan membimbing guru. Ketiga, kemampuan mengembangkan guru. Keempat adalah kemampuan mengikuti pengembangan bidang pendidikan. Kemudian, peran sebagai manajer. Kepala sekolah berperan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan institusi secara efektif dan efisien. Yang pertama adalah kemampuan menyusun program. Kemudian yang kedua adalah kemampuan menyusun organisasi sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan menggerakkan guru. Keempat adalah kemampuan mengoptimalkan sarana pendidikan. Kemudian peran sebagai administrator. Kepala sekolah berperan dalam mengatur tata laksana sistem administrasi di sekolah sehingga efektif dan efisien. Yang pertama adalah kemampuan mengelola administrasi PBM BK. Kedua adalah kemampuan mengelola administrasi kesiswaan. Ketiga, kemampuan mengelola administrasi ketenagaan. Kemudian yang keempat, kemampuan mengelola administrasi keuangan.
kelima, kemampuan mengelola administrasi sarana prasarana. Kemudian yang keenam, kemampuan mengelola administrasi persuratan. Kemudian, peran sebagai supervisor. Kepala sekolah berperan dalam upaya membantu mengembangkan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan lainnya. Yang pertama adalah kemampuan menyusun program supervisi pendidikan. Kedua, kemampuan melaksanakan program supervisi. Ketiga, kemampuan memanfaatkan hasil supervisor. Kemudian, peran sebagai leader. Kepala sekolah berperan dalam mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama dalam mencapai visi dan tujuan bersama. Yang pertama, memiliki kepribadian yang kuat. Yang kedua, kemampuan memberikan layanan bersih, transparan, dan profesional. Yang ketiga, memahami kondisi warga sekolah. Kemudian peran sebagai inovator. Kepala sekolah adalah pribadi yang dinamis dan kreatif yang tidak terjebak dalam rutinitas. Yang pertama, kemampuan melaksanakan reformasi atau perubahan untuk lebih baik. Yang kedua adalah kemampuan melaksanakan kebijakan terkini di bidang pendidikan. Kemudian peran sebagai motivator. Kepala sekolah harus mampu memberi dorongan sehingga seluruh komponen pendidikan dapat berkembang secara profesional. Yang pertama adalah kemampuan mengatur lingkungan kerja. Yang kedua, kemampuan mengatur suasana kerja atau belajar. Yang ketiga, kemampuan memberi keputusan kepada warga sekolah. Kemudian yang terakhir adalah peran sebagai entrepreneur. Kepala sekolah berperan untuk melihat adanya peluang dan memanfaatkan peluang untuk kepentingan sekolah. Yang pertama, kemampuan menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah. Yang kedua, kemampuan bekerja keras untuk mencapai hasil yang efektif. Kemudian yang ketiga, kemampuan memotivasi yang kuat untuk mencapai sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.